Oke, kita kasih naik lagi ada Rosnaini. Sekarang muslimah-muslimah banyak loh naik sini ya, yang sudah meninggalkan agama Islam. Ya, Rosnaini. Iya. Silakan Kak Ros, nyalakan kamera. Ini bukan Kak Ros yang di Upin Ipin ya. Oh, bukan. Ini Kak Silakan. harusnya relax aja ya guys. Oke, silakan Kak Ros, nyalakan kamera. Kak Ros, muslimah Kak Ya, Ros. muslimah. Kalau udah berhijab Muslimah. muslimah. Iya. Apa yang mau Kak Ros sampaikan? Sudah lama nonton Edis TV? Kadang-kadang lewat, mampir juga. Kadang-kadang Iya. lewat. Oke. Ya. Apa yang mau Kak Ros bahas nih? Silakan. Siapa aja lah dulu, Edis aja lah. Iya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Itu ya masalah lalat di dalam air, ya kan? Kan saya kan ikuti juga, ya kan? Masalah uh, boleh meminum air apa tadi kotoran itu apa Kencing namanya? unta. Ya, itu ada asbabnya, ya kan? Edis kita nih sharing aja, kasih pendapat, ya kan? Berbagi. Tidak ada yang boleh egois, emosi. Kalau ingin, karena kita ini kan saling berbagi, ya kan? Ya kan? Boleh. Berbagi pendapat, kasih masukan, ya Boleh. kan? Kita bahas Nah, dari yang gimana lalat pun, dulu. gini dulu, Edis. Kita Gimana? sesama pun tak boleh kita saling menghina, itu tidak boleh. Ya kan, bagaimanapun caranya, kalau kita pun menghina keyakinan seseorang itu, kalau keyakinannya masih kuat untuk agama dia sendiri, nggak akan bisa goyang, ya kan? Itu dia kuncinya. Jadi masalah itu tadilah kotoran apa namanya itu Lalat dulu, satu-satu. Satu-satu Kak lalat. Ros. Itu dua-dua Mengenai itu. lalat masuk minuman. Ya, itu ada asbabnya, ya kan? Pada zaman dahulu itu, iya kan, kadang-kadang karena terjadi dulu kan seperti di Palestina ya kan dalam keadaan darurat, yang dimakan pun nggak ada, apapun yang mau diminum pun nggak ada. Jadi itu pada masa zaman Rasulullah dulu, iya kan, itu ada asbabnya, lagi Baik. terdesak, Bisa tunjukkan terdesak. dalilnya? Ada asbabun nuzulnya? Loh, tapi kamu kan coba kamu bacalah Baik. dulu Saya yang balikan yang ya masuk kamera saya itu ya. dari awal sampai Z ya. Baik. Kita Awal sampai tampilkan. Z. Apakah ada asbabul nuzulnya atau sebab musababnya? Karena kalau saya baca hadis, Muhammad tuh tukang ngomong sendiri. Nggak ada angin, nggak ada petir. Baik. Lihat ya. Ini hadis. Matan hadis yang menceritakan berkaitan minuman yang dimasuki lalat adalah begini. Dari Abu Hurairah. Beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tidak ada di sini asbabul nuzulnya. Tiba-tiba saja Muhammad ngomong. Apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah seorang daripada kamu, maka rendamlah ia, maksudnya lalat itu, kemudian buanglah. Ini karena salah satu daripada sayapnya adalah penyakit dan di sebelah lagi adalah penawar. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila lalat termasuk ke dalam bekas salah seorang dari kamu, maka rendamlah kesemuanya lalat, kemudian buanglah ia. Ini karena salah satu daripadanya adalah penawar, sebelah lagi adalah penyakit. Nih ya. Menurut para ulama, lalat tidak termasuk dalam perkara najis. Ini karena telah ijma ahli ilmu bahwa setiap yang tidak berdarah atau apabila terjatuh ke dalam minuman atau makanan tidak menjadi najis. Walaupun begitu, terdapat juga sebagian ulama yang mengatakan sebaliknya. Seperti biasa, muslim itu selalu ada dua jawaban. Ya, ada yang bilang najis, ada yang bilang halal. Babi juga begitu, ada yang bilang najis, ada yang bilang halal. Nah, sekarang saya balikan dulu kamera saya, Kak Ros ya. Baik. Tadi Kak Ros bilang ada asbabul nuzulnya mengenai sulitnya air dan lain sebagainya. Kenapa Kak Ros berbohong? Baik, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya bahwa karena tidak ada air. Silakan. Dengar dulu, pada masa zaman Rasulullah itu memang sulit. Semuanya Oke, di itu mana mata dalilnya? pelang.
semasa perang, pada masa orang Quraisy dan para kafir memerangi Rasulullah. Begini Kak Itu ada. Ros, Kak Tapi Ros. kamu Janganlah eh emosi Kak Ros. tidak, Tenang. saya enggak Nanti emosi. hilang lo cantiknya Kak Ros. Kalau marah-marah nanti cantiknya hilang. Diambil anu Saiton. Baik, gini. Kak Ros, tadi kan Kak Ros bilang bahwasanya karena air langka. Nah, coba Ya, tunjukkan dalilnya. ada asbabnya. Iya, Jadi mana? kami Di mana asbabul makanya dengar wurud dari dulu. hadis itu? Edis, dengar dulu. Kita ini belum orang yang fakir untuk membahas Al-Quran dan hadis. Ya, itu yang orang-orang yang fakir itu pada orang-orang yang Imam Syafi'i, Hambali, yang begitu-gitu yang bisa. Kalau gayok kakak Koni pun dek, membahasnya itu tidak paham juga untuk membahasnya itu. Sekedar hanya Jangan, membaca kupikir arti jawaban Al-Quran. tadi yang keluar. Dengar dulu. Hanya sekedar membaca dirimu ya Adis, kamu itu kan hanya membaca kan, membaca Al-Quran, arti Al-Quran itu kan, tapi kamu nggak tahu mentafsirkannya, itu dia kuncinya. Makanya ilmu Allah itu tidak sembarangan, apalagi orang-orang di luar Islam tidak sembarangan diberinya Jadi kunci ilmu diceramain agama. saya. Oke, bisa gantian Kak Ros? Jadi saya dulu yang bertanya dengan dirimu, kan Kak, saya udah Saya menjelaskan. tanggapi dulu lah Kenapa? Kak Ros, kan belum saya tanggapi. Ya, Oke? saya dulu, karena lalat sudah saya bahas. Bukan, Iya kan? sebentar, saya Ada tanggapi dulu ini asbabnya. sedikit saya tanggapi. Habis itu Oke. baru kita mau ngangkat tema yang lain boleh. Baik. Iya, boleh. Saya tadi berharap, saya tadi berpikir Kak Ros menunjukkan dalilnya. Ternyata bukan dalilnya, tetapi ngarangnya. Lalu, sebentar Kak Ros, tadi kan sudah ngomong, gantian boleh? Iya, boleh. Baik. Kemudian Kak Ros mengatakan bahwa kita ini tidak mengerti Al-Quran. Jangan ikut-ikutan saya, Kak Ros saja yang tidak mengerti. Kemudian Kak Ros mengatakan, yang mengerti itu adalah Imam Hambali, Imam Hanafi, katakan dan seterusnya dan seterusnya. Waktu saya membaca Al-Quran Kak Ros, tidak ada di dalam Al-Quran tertulis yang mengerti Al-Quran itu adalah Imam Hambali. Yang mengerti Al-Quran itu adalah Imam Hanafi. Tidak ada. Kenapa orang Islam terus-menerus memfitnah Al-Quran? Tiap hari Al-Quran difitnahnya. Kenapa saya memfitnah? Kamu yang sering memfitnah Baik, di Al-Quran. mana Kak Ros bahwa yang paham mana Al-Quran itu Imam Imam Hambali? Hambali tertulis di Nah, Quran mana? Jadi udah saya bertanya dulu ya. Kata itu di dalam apa itu Injilmu itu katanya, iya kan? Katanya darah itu bisa membantu untuk mengangkat kalian ke surga. Sementara darah itu najis bagi kami Islam. Islam itu suci, Sudah? kecuali dalam keadaan terdesak. Itu ya kuncinya. Terdesak itulah dia asbab namanya. Baik, bisa ditanggapi? Boleh? Baik. Saya rasa Kak Ros juga sama seperti saya, orang Indonesia yang mengerti tentang sejarah negara ini dan pasti pernah mendengar istilah ini. Pernah mendengar istilah bahwa kemerdekaan kita ini dibayar oleh darah para pahlawan kita? Dibayar oleh darah pahlawan. Oh, itu memperjuangkan para pahlawan lah pula memperjuangkan negara Indonesia ini. Pernah mendengar itu? Bahwa kita setelah merdeka, dibayar kemerdekaan kita ini oleh darah dan nyawa para pahlawan kita? Iya. Oke, jadi Anda percaya sekarang bahwa dengan darah kita sekarang selamat bisa hidup sekarang di Indonesia ini? Oh, berarti kiasannya itu kan di dunia. Berarti Yesusmu dengan untuk memperjuangkanmu untuk begitu juga dengan Yesus. Baik. Baik, tidak ada akhirat. Saya ajari tentang Kamu kekristenan. Bisa dibangkitkan ke akhirat dong. Baik, saya jawab ya dengan paham kekristenan, boleh? Baik. Jadi begini, kita itu di dalam Bible ada hukum Taurat. Hukum Taurat itu berisi tuntutan kepada setiap orang untuk melaksanakannya. Dan hukumannya itu adalah kematian kalau kita tidak melakukannya. Contoh, ya, apa tuntutan hukum Taurat? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukannya. Makanya semua manusia menurut hukum Taurat itu berada di bawah hukuman mati.
Karena tidak ada satupun yang melakukannya. Hanya satu orang yang melakukannya, yaitu Yesus. Dan itu Yesus sudah melakukan untuk kami. Makanya kami punya pemahaman seperti itu. Bahwa darah Yesus telah membayar kami dari segala tuntutan segala hukum Taurat itu. Makanya kami adalah umat yang dibayar bukan dengan emas dan perak. Tetapi kami umat yang dibayar oleh darah Yesus. Makanya kami selamat, kami diselamatkan oleh karena apa yang diperbuat oleh Yesus kami. Nah, sekarang saya mau tanya hal yang sama tentang darah. Boleh? Baik. Di dalam Al-Quran darah halal atau haram untuk dikonsumsi? Najis. Najis atau haram. Tahukah Kakak Ros bahwa darah Muhammad diminum oleh pengikutnya? Tak ada pernah itu. Tapi kalau air wudhu dia, dengar dulu. Kalau air wudhu dia selalu ditampung bekas air wudhu gini. Di bawah sana menyambut para sahabatnya, menyambut air wudhunya. Itu dia. Karena orang tuh menginginkan hasil dari air wudhunya itu untuk membersihkan lah gitu. Karena cahaya. Oke, mengenai darah Nabi yang diminum belum pernah dengar? Belum, saya pernah dengar. Baik. Saya akan coba putarkan ya mengenai darah Nabi. Bentar ya. Sebentar. Karena banyak muslim yang tidak pernah mendengar ini ya teman-teman ya. Kita putarkan sebentar. Makanya saya heran juga ya. Baik, saya putarkan sebentar ya. Boleh. Ini dari Abdul Somad ya. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darahnya. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antum, jangan antum minum. Dracula. Baik. Jadi kurang lebih ada proses penebusan dosa atau proses pengampunan orang tentang dengan perantaraan darah. Di dalam Kristen sudah saya jelaskan bahwa di dalam hukum Taurat juga seperti itu, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Karena dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Kesalahan itu harus dibayar dengan nyawa. Nah, kami orang Kristen dibayar kami dengan nyawa, dengan darah. Yaitu Yesus yang melakukannya untuk kami. Nah, sementara dalam agama Islam juga ada. Tetapi bedanya kalau dalam agama Islam, minum darah. Wah, haram disentuh api neraka. Dengan cara diminum, betul? Ya, dengar penjelasan saya. Silakan. Setelah saya mendengar penjelasan Ustadz Abdul Somad tadi ya kan. Kenapa? Ya, dengar ya. Yang diminum itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah mukjizat yang diturunkan Allah untuk semua umat. Paham tidak? Dia nabi, utusan. Dengar, jangan dulu dipotong. Ya, dia nabi. Nabi itu, iya kan, membantu kita baik dari doa syafaatnya itu membantu kita untuk memasukkan kita ke surga. Doa. Dengan cara minum darahnya. Iya, boleh kalau diminum bagus berarti bagus. Berarti Dracula betul? Hah? Dracula betul? Bukan Dracula, dia Duh, nabi. gimana? Kalau si Yesus itu, saya kasih contoh, si Kak Ros. Tenang, Kak Ros. Kak Ros yang cantik, tenang dong. Ya. Baik, begini Kak Ros, begini. Kalau ada gelas berisi darah, ya. Darahnya Udin, saya minum. Klek. Berarti saya seperti Dracula, betul? Minum darah, betul? Iyalah Dracula kalau meminum. Kalau diganti darahnya Muhammad. Kalau diganti darahnya Muhammad, saya minum. Klek. Seperti Dracula juga enggak? Tidak juga. Nah, beda kan? Kalau sudah saya bilang. Kalau bahas Muhammad, mendadak berbeda. Standarnya harus ganda. Ya, saya mendengar dulu penjelasan kakak. Biar kakak jelaskan juga itu masalah Nabi Isa dan yang salib yang tercipta si Yesus kau tuh di patung itu, di apa itu di ini di tiang jemuran, ya kan? Kau jemuran lagi katanya. Apa yang jadi?
Jadi bagaimana? Bagaimana Kami Kak Ros? kami Kak membuat Ros. jemuran kayak gitu, dia tiangnya baru bisa. Oke. Baik. Nah, Begini begini Kak ya. Ros, Ah, begini. ah. Kalau Ya, dengar kalian dulu. kalau kalian sering mengatakan itu loh Tuhannya orang Kristen digantung katanya. Begini Kak Ya. Ros. Kalau Yesus digantung di tiang salib, kemudian dimakamkan, Yesus bangkit. Yang sampai hari ini masih tergantung itu Tuhannya orang Islam. Dengar dulu. Lu tidak Dengar percaya? dulu. Itu makanya si Yesus yang disalib tergantung itu jangan kau samakan dengan Rasulullah. Baik. Rasulullah Nabi. Yang Baik. Isa Nabi Sekarang Isa begini itu Kak bukan Ros. Nabi Sekarang saya Isa. tanya dulu Yang Kak disalib Ros. itu biar kau tahu. Baik, sekarang saya tanya, Semua, Tuhannya dengar siapa dulu, yang sampai dengar sedetik dulu, ini masih dengar dulu, digantung? Dengar dulu. Semua para rasul, ya, semua para nabi tidak Kak Ros, diizinkan saya punya pertanyaan Allah. sederhana Kak Ros. Dengar Kak dulu, Ros, tidak diizinkan Allah baik, dibunuh baik. para Saya mau tanya manusia dulu yang sekarang pertanyaan berdosa. sederhana. Dengar dulu, Tuhannya siapa Nggak, yang jangan sampai dipotong sekarang cakap masih saya, digantung? Cerita saya saya jangan dipotong. Semua para nabi, ya, para nabi utusan Allah, baik Nabi Muhammad, Isa, ya kan, Ibrahim, ya kan, tidak diizinkan Allah umat yang berdosa, ya, para umat yang berdosa membunuh para nabi. Makanya Nabi Isa itu diangkat Allah, ya, digantikan wajah si salib si Yesus yang kalian sembah itu manusia, bukan Nabi Muhammad, itu manusia. Mana ada nabi bisa dibunuh? Logika pakai otak. Mana Paham nggak? ada Nabi bisa dibunuh? Mana bisa nabi dibunuh, guys? Itu utusan Allah, kekuasaan Allah, tidak bisa dibunuh. Tak ada yang bisa. Jadi yang disalib itu adalah sama dengan dirimu, satu derajat manusia, bukan nabi. Nabi Isa nanti turun kalau Dajjal sudah keluar, ya guys. Lawan-lawan Dajjal itu adalah iblis yang paling besar adalah Dajjal. Lawan-lawannya nanti diturunkan Allah Nabi Isa, ya. Biar Sudah tahu bisa itu gantian? yang melawan Dajjal. Sudah bisa gantian Kak Ros? Nah, saya menjelaskan. Jadi jangan selamanya kau jadi orang bodoh menyembah sesama dengan sederajat dengan dirimu. Itu Sudah bisa maksudnya. gantian? Masa pula darahmu bisa membantu orang ke surga? Dari mana jalannya? Hanya Allah, ya, yang Sudah bisa gantian Kak Ros? yang membuatkan neraka dan dengan surga. Itu adalah Allah yang Maha Esa, ya guys. Sudah bisa gantian? Bukan bukan si manusia yang kamu bunuh di Baik. palang jemuran itu. Bukan. Sudah bisa gantian? Ya, boleh. Baik. Jadi tadi saya mendengar penjelasan dari Kak Ros. Artinya Allah menggantikan orang yang disalib, wajahnya diserupakan jadi orang lain. Iya. Betul? Berarti tertipulah orang-orang, betul? Memang betul lah, sangat tertipu. Makanya siapa yang menipu? Siapa yang menipu? Allah yang menipu kalian. Berarti Allah menipu? Iya, bukan Selamat, Allah Maha Penipu. Allah yang Sebentar Kak Ros, tenang Kak Ros, tenang dulu. Kak Ros. Para kafir. Kak Ros tadi kan sudah ngomong. Bolehkah saya gantian Kak Ros? Boleh? Boleh gantian? Boleh. Boleh. Jadi Allah mengganti orang lain, wajahnya diserupakan, nggak tahu siapa, tiba-tiba diganti ya orangnya. Iya. Berarti ada umat yang tertipu dan penipunya adalah Allah, betul? Bisa aja Allah kun fayakun. Kalau mau berarti Allah menipu, betul? Berarti Allah menipu, betul? Karena kejahatan. Jangan karenanya dulu. Berarti Allah menipu, betul? Kejahatan para orang kafir yang ingin membunuh Nabi Isa. Kak Ros, tenang dulu Kak Ros. Kenapa dia dibunuh? Kenapa tujuan orang? Dengar dulu. Kak Ros, tenang dulu, emosinya tarik nafas. Hembuskan. Kenapa orang kafir membunuh? Tarik nafas dulu Kak Ros, tarik nafas. Hembuskan. Dikarenakan sudah dia tenang. ada mukjizat. Kak Ros, tenang dulu Kak Ros. Dia ada ilmu. Alamak. Kak Ros cantik-cantik kok tukang marah-marah sih Kak Ros. Cobalah dulu jangan marah-marah. Boleh. Baik. Jadi orang-orang kan hendak membunuh Isa. Lalu Allah membuat orang lain yang dia tidak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, wajahnya diganti jadi wajahnya Isa sehingga dialah yang jadi salah sasaran, betul? Iya, betul. Oke, artinya Allah menumbalkan orang lain, betul?
Ya, betul, tak salah Oke. lagi. Yang Akibat menunjukkan- daripada itu, tertipulah orang-orang Kristen, betul? Disangkain Memang itu iyalah. Isa, padahal bukan Isa, betul? Iya. Oke, berarti yang menipu orang Kristen siapa? Bukan kaparo menipu orang Kristen. Abah, Alamak, Kalau susah aku berbuat- ikutin logikanya Kak Ros nih. kejahatan manusia. Baik, mungkin Kak Ros tidak Apa sampai ke tujuan situ. mereka Kemudian membunuh yang Nabi kedua, Isa? masalah Ingin gantung-menggantung Kak Ros. membunuh Nabi Isa. Coba jelaskan Oke. dulu. Nah, Kak Ros, masalah gantung-menggantung. Tadi kan Kak Ros bilang, Tuhannya orang Karesteng itu digantung katanya. Begini Kak Ros. Kalau sampai sekarang Yesus masih digantung, berarti benar. Kami menyembah yang masih digantung, tapi Yesus naik ke surga. Nah, sekarang saya tanya, yang sampai sekarang Tuhannya masih digantung itu ternyata Tuhannya orang Islam. Nggak percaya? Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Sampai sekarang Tuhannya orang Islam masih digantung dan dijemur. Baik. Saya perbesar ya Kak Ros ya. Bacaannya apa ini Kak Ros? Pantasanlah kau tak bisa kau diguyang kau Sebentar karena Kak Ros, saya tanya dulu, ini asma. apa? Ini Bukan bacanya apa? Allah, itu asma. Biar kau Ya, tahu ya. asma siapa? Asma. Makanya kau baca Iya, itu. asma siapa Kak Ros? Asma Allah, asma Allah. itu. Allah Tuhannya nama-nama siapa? Allah. Apa? Tuhannya Asma siapa? Allah. Apa? Allah Tuhannya siapa? Apa? Allah Tuhannya kami lah. Oke, benar tidak ini digantung, dijemur? Itu bukan Nah, Allah. Allah itu kan? Susah lah Kak Ros, Kak Biar Ros. kita biar ku kasih kau dulu tauhid. Baik, Biar Kak kau Ros, tahu ini memang sehubungan betul sudah Tuhan terlalu itu malam, sudah larut malam. Saya Jangan harus kau melakukan potong dulu, kegiatan dulu, sayang. Kak Ros. Allah itu tidak mewujudkan Sebenarnya saya dirinya. pengen lanjut terus Jadi, teman-teman, tapi kalau ya begini Allah kita itu, harus. dengar dulu, Kak Ros Jangankan sedikit, dirimu, Kak Ros. jangankan dirimu. Ada pesan Saya dari aja. Muhammad, Kak Ros, boleh? Dengar dulu, saya aja Ada kalau pesan dari sempat Muhammad Allah, bahwasanya kalau sempat akal Allah wanita itu itu mewujudkan separuh, dirinya, Kak aku Ros. tidak mau menyembah dia. Paham kau Gini, tidak? Kak Ros, begini. Hah? Besok saya undang untuk naik lagi ke sini gimana? Oke, boleh? Baik. Mantap. Baik, karena malam ini saya harus sudah selesai karena ada kegiatan saya. Satu pesan dari saya Kak Ros, ada Ah. pesan dari Muhammad bahwa akal wanita itu separuh. Samalah, mulutmu aja pun macam mulut perempuan. Makanya Baik. Oke, saya Itu aja. mengundang Kak Saya Ros setelah besok datang dengar dulu, kembali ya. setelah saya mendengarkan kamu mengikuti kamu tuh memang luar biasa. Mantap ya, luar biasa mantap. Oke, Yang Kak Ros, saya sudahi dulu. pandaimu Besok kita hanya lanjut lagi untuk ya. memfitnah orang, ya kan? Oke, besok kita lanjut lagi Kak Ros ya. Oke ya, terima Oke, kasih ya. terima kasih, terima kasih. Saya turunkan dulu Kak Ros. Besok saya tunggu untuk datang kembali Kak Ros. Saya kasih karpet merah besok. Teman-teman mohon maaf sekali teman-teman. Ya inilah karena saya harus antar dulu ya. Saya ada yang mau saya antar. Jadi mohon maaf. Lagi seru-serunya aduh berhenti. Teman-teman jangan lupa ya. Teman-teman jangan lupa. Bagi teman-teman yang mensupport saya Edis TV. Teman-teman kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Sekali lagi teman-teman minta support dukungan dari kalian. Supaya rumah apologet yang saya hayal-hayalkan, yang saya inginkan untuk berdiri tercapai ya teman-teman ya. Bahwa kita berapologet di sini belum ada tempatnya. Jadi saya berharap bagi teman-teman yang ingin mensupport, yang suka dengan channel Edis TV, yang senang dengan channel Edis TV, ya, apalagi yang cuman ngomong, saya mendukung. Pak Bang, kita mau mendirikan rumah apologet di sini supaya kita punya untuk berapologet ya. Padahal udah 38.000, hampir 40.000 orang teman-teman ya. Tapi harus kita sudah. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita sudahi dulu acara kita ini. Selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai